Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi sistem organ penciuman yang terdiri dari organ penciuman, sistem kerja organ penciuman, gangguan penciuman, dan cara mencegahnya. Kami yang beranggotakan saya Akna Ayu Rahmadani, NIM 207200002, Devika, NIM 207200007, Nafidatur Rofi'ah, NIM 207200024, dan Junior Muhammad Fajar, NIM 207200016. Yang pertama yaitu organ-organ penciuman. Organ penciuman yang pertama yaitu lubang hidung. Lubang hidung adalah bagian yang sudah tampak dari luar. Fungsi lubang hidung yaitu sebagai tempat keluar dan masuknya udara ketika bernapas atau mencium bau, di mana lubang hidung berhubungan erat dengan rongga hidung. Selain sebagai tempat keluar masuknya udara, lubang hidung juga berfungsi sebagai pelindung hidung dari berbagai ancaman dari luar. Lubang hidung dipisahkan oleh septum atau pemisah hidung. Yang kedua yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan salah satu organ hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selain itu, rongga hidung berfungsi menjaga suhu dan kelembapan hidung serta tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat bulu halus atau silia, selaput lendir, dan saraf pembau. Rongga hidung sendiri dibantu oleh 4 dinding hidung dalam menjalankan fungsinya. Dinding tersebut diantaranya dinding atas atau superior, dinding samping atau lateral, dinding tengah atau medial, dan dinding bawah atau inferior. Kemudian yang ketiga, septum atau pemisah hidung. Septum atau pemisah hidung merupakan organ yang memisahkan lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan. Septum hidung juga dilapisi oleh lendir dan memiliki pembuluh darah yang menjaga suhu serta kelembapan rongga hidung karena letaknya berhubungan dengan rongga hidung. Septum atau pemisah hidung ini tersusun dari tulang dan tulang rawan atau tulang lunak, di mana dinding hidung bagian atas yang berdekatan dengan mata tersusun dari tulang, serta dinding hidung bagian tengah sampai ke bawah yang letaknya dekat mulut tersebut tersusun dari tulang rawan atau tulang lunak. Itulah alasan hidung bagian tengah dan bawah terasa lentur ketika ditekan. Kemudian yang keempat yaitu silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung berfungsi menyaring kotoran atau udara yang masuk sehingga kotoran tertinggal di bulu hidung dan tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Pada saat-saat tertentu, lendir dan kotoran dapat menggumpal di antara bulu-bulu halus hidung. Yang kelima yaitu saraf hidung atau olfaktori. Olfaktori atau saraf hidung merupakan salah satu saraf hidung yang sangat berhubungan dengan otak. Olfaktori berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman, sehingga ketika ada aroma maka olfaktori akan menerima dan melanjutkannya berupa impuls. Saraf olfaktori juga berkaitan dengan rasa minuman dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang keenam yaitu selaput lendir. Selaput lendir merupakan organ hidung yang menghasilkan mukus atau ingus, di mana ingus melindungi hidung dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu sinus. Sinus adalah organ berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung. Pada hidung manusia terdapat 4 sinus, di antaranya sinus maxillaris letaknya di tulang pipi, sinus ethmoidalis di antara mata, sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung, dan sinus frontalis letaknya di tengah dahi. Oke, selanjutnya di sini bagaimana proses penciuman ya. Jadi proses penciuman ini mulai dari adanya udara yang masuk ke dalam rongga hidung, rangsangan yang berupa gas atau udara, kemudian dia masuk ke rongga hidung, kemudian di dalam rongga hidung ini dia bercampur dengan lendir karena di sepanjang saluran pernapasan kita itu terdapat lendir. Jadi di sini dia bercampur dengan lendir. Selanjutnya ini akan menstimulasi atau merangsang ujung-ujung saraf yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ia akan menuju ke pusat saraf yang ada di otak. Ya, jadi akan dibawa ke pusat saraf di otak itu lobus depannya. Untuk bau kemudian akan diinvestasi sebagai bau. Jadi artinya apa? Pada saat proses pengiriman itu nanti setelah diolah di otak baru kita bisa tahu bahwa bau yang kita cium itu bau seperti apa. Oke, nah selain itu
Untuk memberi peringatan akan bahaya asap dan gas beracun, ternyata indera pembau kita ini juga berperan penting dalam menilai makanan dan minuman. Ya, jadi artinya apabila kita ingin makan atau minum, biasanya itu dicium terlebih dahulu. Karena untuk mengetahui bagaimana minuman ini rasanya, ya apakah aman untuk tubuh atau tidak. Misalnya baunya sudah agak basi, maka otomatis tidak akan kita minum karena bahaya bagi tubuh. Makanya posisi hidung itu berdekatan dengan mulut agar makanan yang kita masukkan itu dicium bagaimana baunya. Nah, selain itu makanan yang dicium itu bisa menimbulkan selera makan tersendiri. Untuk meningkatkan selera makan, pada saat hidung terganggu biasanya kurang enak jika kita makan. Nah, kita akan memperhatikan sini pusat indera pembau hal ini akan dikirim menuju ke lobus depan ya. Jadi lobus depan itu lobus frontal. Pembahasan selanjutnya adalah gangguan pada organ penciuman. Terdapat beberapa gangguan yang terjadi pada organ penciuman. Yang pertama, hiposmia. Hiposmia adalah kondisi di mana saat indera penciuman kurang mampu mengenali bau. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hiposmia, seperti infeksi saluran nafas dan sinusitis, rinitis alergi, trauma kepala, dan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian ada anosmia. Anosmia adalah kondisi di mana indera penciuman sama sekali tidak mampu mengenali bau. Ada beberapa hal yang menyebabkan keadaan ini, di antaranya gangguan di dinding dalam hidung, seperti pilek, flu, rinitis alergi, dan sinusitis, kemudian kerusakan pada otak dan sel saraf, dan adanya infeksi virus. Kemudian hiperosmia. Hiperosmia adalah gangguan penciuman ketika seseorang terlalu sensitif atau terlalu peka terhadap bau tertentu. Misalnya, seseorang yang mengalami hiperosmia sangat peka terhadap suatu aroma parfum dan menganggap aroma tersebut sangat kuat. Padahal menurut orang normal, parfum tersebut aromanya tidak terlalu menyengat. Ada beberapa penyebab dari hiperosmia seperti migrain, gangguan autoimun, alergi, dan kekurangan nutrisi. Selanjutnya yaitu sinusitis. Telah disinggung sebelumnya bahwa sinusitis adalah salah satu penyebab dari hiposmia dan anosmia. Lalu apa itu sinusitis? Sinusitis adalah peradangan yang terjadi di dalam sinus. Sinus adalah rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tengkorak. Seseorang yang mengidap sinusitis memiliki gejala seperti mata membengkak, nyeri di bagian wajah, hidung mengeluarkan lendir kuning kehijauan, dan menurunnya fungsi penciuman. Sinusitis ini umumnya disebabkan oleh paparan alergi dan kuman atau virus. Selanjutnya adalah polip. Polip adalah pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak lendir. Gejala dari polip hampir sama dengan pilek, tetapi pilek tersebut tidak kunjung sembuh. Polip dapat disebabkan oleh penyakit seperti alergi, asma, dan sinusitis, dan juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan.